RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat teman berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Mosaik Budaya hari ini tentunya di hari Kamis. Yang pasti juga hari ini menyenangkan sekali karena kita sudah bersama narasumber ada Andi Tenri Balibaso SSM Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Unhas ya, FIP Unhas ya. Dan kita akan bicara tentang nilai kemufakatan dalam Papaseng Puangri Manggalatung. Nah, kita menyapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Anti sayang. Apa kabar Selamat Andi Tenri? Pagi juga. Baju-baju Jiki, Madecen Alhamdulillah Kakak cantik. Sehat walafiat dan tentunya salam budaya. Oke, baiklah. Tentu kita bicara tentang Papaseng di pagi hari ini tentang Papaseng. Siap, Kakak. Puang Rimagalatung. Nah, kalau bicara tentang Papaseng, apa yang dimaksud dengan Papaseng sendiri? Nah, Papaseng tuh Kak, secara garis yang mudah dipahami itu adalah salah satu pesan atau falsafah orang Bugis Makassar yang berisikan tentang wejangan, nasihat, dan tentunya ada nilai-nilai di dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan nilai-nilai kemufakatan. Seperti itu Kakak, dasarnya dulu. Iya, oke. Nah, kalau bicara tentang Papaseng sendiri, apa saja ya nilai yang mendukung dalam kemufakatan Papaseng Puangri Manggalatung? Kan kalau kita tahu bahwa Puangri Manggalatung ini punya pesan yang sangat banyak ya, atau ada beberapa nilai yang dicantumkan di dalamnya. Apa saja itu boleh? Nah, terkait dengan Puangri Manggalatung, sedikit bercerita tentang histori dari Puangri Manggalatung itu sendiri. Puangri Manggalatung ini adalah salah satu arung matoa di Kerajaan Wajo. Nah, arung matoa inilah, Puangri Manggalatung inilah yang membawa konsep 40 arung. Namanya Arung Patapulo. Makanya Tenri pagi ini coba mengangkat terkait dengan nilai kemufakatan dalam Papaseng Puangri Manggalatung itu. Nah, tadi berkesinambungan dengan pertanyaan dari Kak Anti terkait dengan apa yang salah satu yang menjadi identitas kenapa bisa dikatakan sebagai nilai kemufakatan, karena dia adalah pelopor dari terbentuknya sistem pemerintahan, khususnya struktur pemerintahan di era Kerajaan Wajo yang menjadi identitas demokrasi. Semakin menguatkan bahwa Wajo itu dikenal dengan sebagai kerajaan yang demokratis sejak masa lampau, seperti itu Kak. Karena salah satunya ini ada yang namanya Arung Patapulo. Arung Patapulo itu kalau disamakan dengan era saat ini bisa disamakan dengan Arung Patapulo ini adalah anggota DPR. Oh, begitu. Begitu. Iya, makanya penting untuk kita ketahui bahwa ada salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang sejak dulu sudah menganut dengan sistem demokrasi melalui perwakilan-perwakilan dari wilayah atau limpo, yang sekarang kan ada wilayah ini Kak, wilayah 1, wilayah 2, dapil ya, kalau sekarang dapil 1, dapil 2, 3 dan 4. Oh, begitu. Ya, gitu Kak Kanti. Oke, baiklah. Kalau bicara kembali lagi tentang kemufakatan dalam Papaseng Puangri Manggalatung, adakah contoh yang bisa diberikan? Mungkin kata-kata bijaknya atau dalam bahasa Ugi ada itu biasa ya? Biasanya yang paling sering ini nih salah satu dari Puangri Manggalatung. Nah, maka dari Puangri Manggalatung yang tahu rilaon rumang iana ritu gauna Andrea ritu mai gae nareko mara imas sepi ya tanah bicara mua ungana na jajang mak bicara temete. Nah, pesan dari Puangri Manggalatung ini adalah yang membawa akibat buruk di bidang pertanian. Ini saya salah satunya di bidang pertanian, karena pertanian kan sekarang lagi booming-boomingnya kan Kak. Betul. Pertanyaan adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jadi isi dari Puangri Manggalatung ini berhasilnya
sebuah program misalkan khususnya dalam bidang pertanian itu ya ditentukan juga bagaimana dari sikap raja dalam menyikapi. Nah, di sini dijelaskan bahwa raja terhadap rakyatnya jika tikus makan dan tidak menyeluruh disebabkan adanya perkara yang dapat diselesaikan sengaja atau diperhatikan oleh hakim. Ini diversikan seperti ini. Artinya adalah kenapa misalkan ada kegagalan, gagal panen para petani, itu bukan semata-mata kesalahan misalkan dari petani. Kita harus belajar dulu apa yang menyebabkan itu, iklim kah, ataukah ada memang kendala, misalkan langkanya pupuk. Nah, apa yang menyebabkan langka? Tentu peranan dari seorang pemerintah. Jadi, di sini adalah titik beratnya, titik kemufakatannya itu tidak menyalahkan hanya kepada petaninya, tetapi ini hal yang perlu dibicarakan bersama antara pengampu kebijakan dengan para pelaku tani di lapangan seperti itu, Kak. Dan ini kemufakatan juga sudah berlangsung ya sejak Iya. Puang Rima Galaktung itu menjabat sebagai Raja Wajo ya. Ya, begitu Kak. Sebenarnya kalau konsep kemufakatan ini kalau di kerajaan Wajo berkesinambungan dengan topik-topik yang tentu sering angkat kan, pasti terkait dengan demokrasi, terkait dengan nilai-nilai kearifan. Nah, itu sejak abad ke-14 lahirnya Batara Wajo Latan Pribadi itu sudah ada yang namanya ada Asama Teruseng. Ada Asama Teruseng itu yang menjadi dasar juga dari Puan Rima Galatung ini, itulah yang dinamakan adat Pura Onro. Adat yang sudah tidak bisa dirubah, tetapi bisa dibicarakan bersama sesuai dengan adat Pura Onro. Kalau sekarang aturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu tuh kan banyak tuh Kak pasalnya. Kalau diintegrasikan dengan masa kini. Nah, dari pasal itu lahirlah Perda, peraturan daerah oleh gubernur. Lahirlah Perbup. Nah, salah satu bentuk berkaitan dengan era saat ini kan sekarang DPR nih yang merancang membentuk undang-undang. Sama halnya dengan Arum 40 ini. Arum 40 ini yang dicetuskan oleh Puan Rima Galatung punya peranan masing-masing, punya hak untuk berbicara sehingga melahirkan satu konsep, satu aturan, itulah yang menjadi turun-temurun yang diimplementasikan lagi ke wilayah-wilayahnya Kak, seperti itu. Iya. Jadi memang selalu di zamannya Puang Rima Galatung itu sudah memang kemufakatan itu sudah ada di daerah-daerah ya dan diterapkan. Iya Kak, karena waktu dia menjabat sebagai Arumato keempat itu sudah wilayahnya juga sudah bertambah. Kemudian yang paling ada juga Kak, Kerajaan Wajo mencapai puncak keemasan. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi keberhasilannya, kenapa dikatakan sebagai puncak keemasan? Karena ada dua hal. Pertama itu terkait dengan pertanian, lumbung padi. Nah, makanya tadi ada pesannya. Jikalau misalkan ada terjadi dalam suatu wilayah pertanian, kenapa muncul tikus? Jangan tanyakan sama petaninya saja, tapi berarti ada rajanya yang bermasalah. Contohnya tidak menyelesaikan perkara itu tadi Kak, yang Tenri bacakan. Ada perkara yang tidak diselesaikan oleh hakim. Hakim itu maksudnya Kak ini Arum 40 ini harus diselesaikan karena di Arum 40 itu masing-masing punya job desk yang berbeda-beda dan tidak hanya dalam perwakilan satu wilayah. Tidak, di situ ada beberapa perwakilan dari Limpo dulu namanya Kak. Kalau dalam era kerajaan. Kalau sekarang kelompok tani, Poktang, gitu Kak. Oke. Nah, seberapa pentingkah musyawarah dalam mengambil keputusan dalam papasan Puang Rima Galatung? Apakah memang juga tadi ada kalau tidak diikuti atau ada masalah dengan raja itu datanglah tikus dan lain sebagainya? Jelas. Oh, kalau untuk bawa saja datang tikus atau dan sebagainya itu kan Kak persoalan ada permasalahan misalkan dalam proses penanaman padi nih ya, contohnya kita bahas masalah padi. Nah, kalau secara universal bagaimana dengan musyawarah? Ketika ada musyawarah ini, ketika ada yang melanggar kan Kak, nah tentu akan ada adat kebiasaan orang Wajo yang itulah yang dijunjung tinggi. Apa itu yang dijunjung tinggi? Itu tadi
Maradeka atau Wajoe ada nana Papuang artinya adalah merdeka lah orang Wajo, adat yang dipertuang. Adat yang dipertuang adalah adat yang sudah memang ada pasal-pasalnya yang sempat beberapa topik pertemuan yang kemarin-kemarin Tenri bahas ada beberapa pasal. Pasal itulah yang nantinya menjadi ada pro onro dan ketika melanggar ya harus menerima konsekuensi dari apa yang dia ini melalui musyawarah itu. Tidak semerta-merta Kak menyalahkan. Tentu harus melalui dulu musyawarah kumpul arum patapulo sehingga melahirkan keputusan bahwa memang Tenri salah dalam hal ini. Seperti itu. Dan Raja Tudang juga Sipulung. Nah, penerapan Tudang Sipulung ini dalam era Puan Rima Galatung ini implementasinya betul-betul Kak berdampak karena memang Arung Matoa Wajo salah satu Arung Matoa Wajo yang paling lama memerintah itu adalah Puan Rima Galatung. Kenapa? Seperti itu, kenapa? Paling lama? Karena Wajo rakyat merasa gembira Kakak sehingga hasil ketika bermusyawarah hasil musyawarahnya itu terus meminta untuk Puan Rima Galatung untuk menjadi raja mengayomi rakyat Wajo Kak. Itu melalui Kak, melalui musyawarah juga. Tidak semerta-merta Puan Rima Galatung mengajukan diri bahwa saya mau jadi raja, kamu harus pilih saya. Ini uang saya tidak. Kenapa? Puan Rima Galatung itu sempat 2 kali Kak ditawari baru siap menerima menjadi Arung Matoa di Wajo. Alasannya kenapa? Karena dia kan ini tidak lahir dari Wajo, tapi dia punya dia yang menjadi salah satu cikal bakal peranan penting lahirnya sistem pemerintahan di Wajo. Jadi sejak kecil memang dia ceritanya Kak kalau dari histori sejarahnya ya, dia ini bolak-balik masuk ke daerah Wajo karena dia aslinya itu dari Bone. Macam itu Kakak. Ada berdarah Borneo tapi besar ada di Wajo. Dibentuk sama omnya yang telah menjadi cikal bakal lahirnya demokrasi juga di Wajo. Jadi dia punya dasar untuk mengembangkan itu tadi. Ya, jadi memang dengan dasar itulah berkembanglah Wajo. Dia belajar dari omnya. Ya Kak. Gitu. Nah, bagaimana menghargai perbedaan dalam pendapat ya atau pengambilan pendapat oleh Papasang Puang Rima Galatung? Kita tahu kan kalau kita ini musyawarah di masyarakat kita sendiri itu Tudang Sipulung suara terbanyak yang diambil. Nah, apakah dulu juga seperti itu atau bagaimana di masa Puang Rima Galatung? Nah, ini Kak, saya bacakan lagi ya salah satu pesan dari beliau. Ini berkaitan dengan papasan yang tadi dibaca tadi. Nah, dikatakan di sini makanya Puan Rima Galatung, nah iya bicarae to nampe atutui madecenge ia paritu nariasa bicarana. Nareko tesiewa itu Pak bicarae, nato ribicarae, nalolongan ngitau asitina janna bicarae, mufada padavi ini nawamu, rito mapangewange, nade nama wara bara sewana. Artinya ini berkaitan nih dengan pertanyaan. Artinya kata Puan Rima Galatung, wahai tonampe itu adalah orang yang kita ajak untuk menyelesaikan suatu perkara, jagalah perundang-undangan. Itu sebaiknya suatu keputusan dapat dikatakan tepat jika tidak ada pertentangan antara yang mengadili dan yang diadili mendapat kepatutan peradilan. Engkau yang bersengketa tidak berat sebelah. Artinya Kakak kalau disederhanakan adalah tidak berat sebelah ini adalah tidak saling merugikan. Ketika ada perkara hasil perundingan ditimbang positif negatifnya siapa yang benar di antara ini. Ketika misalkan Tenri dihukum, jangan juga terlalu berlebihan. Hukumlah dia sesuai dengan aturan perundang-undangan tadi. Tadi kan disebutkan. Hukumlah dia, adililah dia sesuai dengan aturan perundang-undangan dan junjunglah tinggi. Sehingga melahirkan keputusan yang tidak berat sebelah. Dan itu terjadi ya Tenri ya?
Tidak tajam, terjadi, Kak. tidak tajam ke bawah seperti saat ini. Alah, ya betul. Betul betul banget. Makanya Kak, ternyata saya juga baru baca-baca kan semalam saya buka-buka Iya. lagi jurnal yang pernah iya ya ternyata orang dulu kalau menghukum susah saja hukumannya artinya begini Kak. Saya punya salah sama Kak Anti, tidak tepati janji nih cerita ya. Iya. Lambat nih, kita mau nongki, Tenri lambat 1 jam. Ya cara hukumnya Kak Anti selesai yang 1 jam itu saja. Jangan misalkan langsung memblokir orang karena tidak angkat telepon. Anak-anak zaman sekarang kan Kak, lambat balas WA, 10 menit lambat balas WA, sudah kamu jahat, sudah diblokir. Itu salah, artinya berat sebelah Kak, hukumannya tidak sesuai. Contoh yang sangat sederhana kan Iya. di era-era saat ini Kak. Gitu. Oke. Menarik juga sih pesannya. Iya, dan kalau zaman dulu Tenri itu mereka juga duduk tudang sipulung begitu, dan ini musyawarah kalau memang tidak imbang ya harus cari mufakat sampai jam berapapun itu tetap Iya, dilakukan. sampai jam berapapun. Kalau orang dulu Kak, kalau Tenri dengar jadi cerita-cerita Orang tua sesepuh dulu, ya, buyut-buyutnya Tenri itu orang memang dulu kalau lagi bermasalah tidak akan meninggalkan Soraja kalau permasalahannya tidak selesai. Wah. Nah, itu pun diselesaikan. Makanya ada istilah diselesaikan secara adat. Diselesaikan secara adat itu kalau TNT artinya adalah tidak menghukum orang yang semena-mena. Hukumlah orang sesuai dengan kesalahannya. Seperti itu. Makanya dalam kepemimpinan Lata dan Penerima Galatung ini ada beberapa keteladanan yang diajarkan. Itu tadi pentingnya kejujuran, terus alam purang itu diimplementasikan betul-betul, integritas ya, kepatutan itu. Nah itu Kak. Iya, karena kalau seorang raja itu ya jadi panutan ya. Kalau leceh sedikit orang bilang, kalau meleset sedikit berarti ya selamat lah. Mungkin dia sudah tidak dihargai begitu ya Tenri ya. Ya betul. Contoh saja misalkan tadi Kak, masalah pertanian. Jangan langsung menyalahkan petani, tanyakan dulu kenapa pupuk langka misalkan. Itu kan suatu permasalahan juga. Itu kan contoh sederhana. Dan raja yang berperan ya. Iya, padi pemimpin ya raja yang sekarang bisa dikategorikan sebagai pemimpin kan. Kenapa misalkan ya padi sudah mau dipupuk tapi pupuknya tidak ada, bagaimana pupuk tidak masalah? Masuklah tikus. Itu kan masalah. Ya, seru kan Kak? Makanya kalau mau menghukum orang Kanti jangan berat sebelah. Kasihan nanti. Oh iya juga nih. Kayaknya ada yang kena itu ya. Iya, lambat dibalas chatnya, dikira selingkuh. Wah, diblokin deh. Kasihan banget sih kamu. Itu di era modern saat ini ya. Iya. Tapi nanti dibuka tonji itu kembali. Yang penting baik dulu hatinya. Tebak-tebak ladang bahasa Bugis. Aku tahu aja artinya. Oke, baik. Nah, tadi kita bicara tentang menghargai perbedaan pendapat. Nah, di Puang Rima Galatung juga begitu. Walaupun mereka berdebat, pastinya kembali baikan ya, Tenri ya. Iya, karena itu tadi Kak, hukumnya diselesaikan secara adat di menghadap kerajaan. Ya, kami sudah sepakat hukumannya seperti ini. Ini contoh ya. Kalau sudah sepakat hukumannya seperti ini dan ini berat ini kesalahannya seperti ini, hukumannya seperti ini. Oke. Sekarang ketika sudah dihukum tidak ada yang lagi yang namanya bendendam, tidak ada lagi bicara imonrinya. Artinya adalah tidak ada lagi pembahasan setelah meninggalkan dari ruangan kemufakatan itu atau ruangan tudang sipulung itu. Oke, baik. Kalau meninggalkan tempat wilayah perkara tidak ada lagi urusan. Oh begitu. Karena Jadi sudah selesai dihukum. sampai situ ya. Iya selesai. Beda sekarang orang Kak. Orang iya. sudah minta maaf. Kau memang dulu begini, begini. Jadi bagaimana masalah mau selesai? Mengatasi masalah dan bertambahlah masalah. Iya, ada bicara di belakang-belakangnya begitu ya. Iya. Oke. Baik. Nah, bagaimana? Ini kan biasa kita itu kan kalau contoh nenek Mak Lomo saja itu dia cucunya pun dia hukum jika membuat kesalahan. Nah, bagaimana di kerajaan atau di masa kepemimpinan Puang Rima Galatung yang juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
atau golongan ya dalam Puang Rima Galatung, adakah keputusan-keputusan yang beliau ambil itu memang kepentingan bersama, tidak memihak kepada siapapun? Ada lah, Kak. Pernah, kalau dari historinya ya, saya baca sejarahnya. Pernah ada perkara yang diselesaikan di hadapan raja. Dan salah satunya itu yang bermasalah itu adalah omnya sendiri. Nah, tapi ya namanya tidak ada intervensi, harus dibicarakan melalui orang Petapulo. Apakah memang salah atau tidak? Dan ternyata pada saat itu omnya memang bersalah dan dihukumlah. Padahal ini omnya ada hubungan kekerabatan, Iya. tapi kan bersalah. Malah dia yang turun langsung. Oh begitu. Iya. Artinya turun langsung sesuai dengan adat Pura Onro ya. Karena dia menjunjung tinggi yang namanya adat. Ada ini ya sesuai dengan kemufakatan, karena memang salah ya, kesalahannya memang fatal ya, dihukum yang sesuai dengan adat. Jadi tidak melenceng begitu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak, Kak. Tidak ada dibilang kamu sayang aku. Kalau salah ya salah. Kalau salah tetap dihukum. Iya, salah tetap dihukum, bukan dibela. Nah, kalau sekarang beda. Kalau salah masih bisa dibela-bela sedikit. Begitu. Adakah Yang tidak dibela-bela salah sedikit? dipersalahkan. Kasiannya itu kok dong. Oke, Tenri, saya nanti akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk kita, dan ini saya ini dulu ya. Kita akan jeda dulu. Saya mau kasih dengar Ki dulu. Ini ada Kelong. Iya, Mataro ada. Nah, tahu lain. Tahu lainnya. Kenapa? Mak Duta, mak pedi-pedi ini lagu kekanti. Kenapa? Enggak apa-apa toh. Iya. Enggak dia. Saya coba cari dulu untuk kita dengarkan sama-sama, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju, setuju.
Malam Peniku dan oleh perangi ini mata roda toleng dewi wama petuada. Pembayu, Pembay, Betin si kapai. Nitik wae nama taku, marilah lepet diku, lembut tangan di nyawamu kasih. Ura muat semelok si bawah, dek negara ini boleh malai hatimu. Mimu asa nyawamu dek namun letu awe reko dek si bawah magi namu salah ikat kasih walau mana ni adamu utari manita ulang ini engkai maduta pening ewek di sisa pi hati idin nama lai hatiku barat tapi rasai pedina di salin tengah lalu. Marilah letangan ni pediku dek noleh perangi ini mata roda toleng dewi wama petuada. Marilah letangan ni pediku dek noleh perangi ini mata roda toleng dewi wama petuada. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini masih berbincang terkait dengan nilai papaseng buang rima galatung yang juga diterapkan oleh masyarakat di Kerajaan Wajo, dan ini salah satu juga yang menjadi contoh ya untuk kita generasi saat ini, bagaimana Puang Rima Galatung itu memberikan pesan-pesannya kepada kita. Jangan ditinggalkan karena ini sangat penting untuk kita mengambil keputusan dalam suatu pemerintahan atau juga dalam pimpinan adat. Nah, Tendri, kembali lagi kita bersama Tendri. Oke, Tendri, kalau bicara mengenai Puang Rima Galatung sendiri, ini beliau itu melaksanakan keputusan sendiri yang juga dimufakati dulu lah bersama dengan orang-orang yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama dalam papasan Puang Rima Galatung? Apakah pada saat itu ya tadi Tendri bilang langsung diambil keputusan, tidak ada tolerir kalau memang hukumannya seperti itu, hukuman yang pantas ya dilakukan hari itu juga, begitu Tendri? Ya benar Kak. Maksudnya yang sesuai dengan adat yang dipertuan, kalau salah ya salah, dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan, peraturannya itu tadi. Nah, untuk saat ini misalkan ada, kalau di sini Kak ada 4 kesimpulan dari apa yang menjadi pembelajaran untuk khusus Tendri juga secara pribadi, dan coba Tendri transformasikan bagikan pada pagi hari ini. Nah, ada 4 sifat dari Puang Rima Galatung yang sepatutnya
Hmm. diimplementasikan karena memang sesuai dengan era saat ini. Pertama itu adalah Mhm. Palempurangi alena rito wawanna. Artinya adalah jujur kepada bawahannya. Wawannya ini adalah bawahan. Jadi ketika pemimpin, khususnya ini berbicara tentang kepemimpinan, ketika kita menjadi pemimpin, pemimpin itu kan bukan hanya yang skala besar saja, Kak. Pemimpin itu katakanlah saja dalam kelas itu adalah pemimpin. Iya. Mhm. Untuk diri kita sendiri juga itu adalah pemimpin. Jadi hargailah bawahan kita kalau kita mau selamat. Mhm. Jujurlah dengan bawahan kita kalau kita mau selamat. Karena kenapa? Cerminan dari rakyat ataupun staf ataupun bawahan itu tergantung rajanya juga. Mhm. Nah, begitu. Oh, kalau Terus rajanya melenceng iya, berarti masyarakatnya juga atau bawahannya juga melenceng ya? bisa saya tidak berani katakan 100%, tapi biasanya Iya, iya, iya. beberapa Heeh. cerminan itu adalah pemimpin kita. Mhm. Ya, seperti itu ya. Kalau pemimpin kita meminta, kamu ini, otomatis karena tuntutan Kakak Anti. Tuntutannya itu loh. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kita dituntut? Karena cerminan dari atas. Ya, Iya, ya, pasti di bawah yang di bawah. Mau dia apa? Dari atas. Kan itu bahasa-bahasa yang saat ini ya tidak lazim ya. Iya, iya, iya. Biasa kita dengar ya. Mau dia apa? Karena begitu yang berlaku. Begitu warnanya. Ya, artinya itu. Yang kedua itu adalah matanya tidak tidur memikirkan kebaikan negerinya. Oh, begitu. Jadi pemimpin itu jangan tidur saja. ATS. Apa itu? Mau dengar Kakak kepanjangan ATS? Apa itu ATS? Andre Tindra Sole. Andre itu makan, Tindra itu tidur, Sole itu Soalnya jalan. pergi. Iya, jalan. Iya, ya. Iya, Makanya jadi pemimpin itu jangan ATS. Bukan ATS. Andre Tindra Sole. Kalau Andre jadi tahu sampai di kantor. Teko pijian duduk, Tindro itu rapat orang kita Tindro, tiga D datang duduk diam, ya Sole itu ya. Kita tahu itu kan kalau ada yang ditanda tangan. Ya, itu contoh-contoh aja kan. Tahu. Nah, ya. Iya. Iya, dan ketiga ini adalah murah hati dalam memberikan makanan dan minum. Sedekah. Konsep jadi penerapan sedekah ini ya bukan ya memang sudah sepatutnya raja-raja yang begitu. Semakin banyak yang dikeluarkan pasti semakin banyak juga yang masuk. Betul. Sedikit banyak bukan persoalan nilainya, Iya, tetapi iya. barakahnya. Ya. Ya. Tapi sekarang lebih Berkahnya banyak. itulah. Kalau sekarang lebih banyak masuk daripada keluar, maksudnya Tenri. Kalau saya tidak berani katakan karena nanti saya menyinggung diri sendiri. Tidak, Kakak. Kalau sekarang ya mungkin begini, Kak. Yang secukupnya, yang sewajarnya. Jangan terlalu baper. Jangan terlalu berlebihan karena nanti sakit. Sakit perut kah? Atau sakit dompet karena terlalu banyak lebihnya. Bisa juga, makanya jadilah orang yang sepantasnya. Seperti itu. Terus yang keempat ini adalah waranie ini nawanna. Nah, maksudnya ini adalah tidak gentar terhadap kritik dunia luar atas keputusan, inovasi, dan kreativitas yang dilakukan. Artinya kalau dari sekarang, berani mengambil program, berani mempertanggungjawabkan apa yang kita implementasikan di lapangan. Contoh kesehariannya adalah ketika kita ingin memutuskan sesuatu, atau penentuan dalam diri kita antara iya saya mau maju, saya yakin dengan si dia. Pertanggungjawabkan keyakinan itu. Gimana Kakak Anti? Jangan menyalahkan orang karena kamu memang, karena ini memang. Kenapa kau mau? Alasan yang tidak mendasar itu maksudnya ya. Iya. Gitu. Jadi kalau dikonversikan adalah integritas diri itu penting. Harus punya warna. Biar tidak mampu untuk digentar dan digentir, apalagi dibanting.
Itulah sekolah sekolah itu sangat penting untuk menuntut Iya. ilmu dan ya pola pikir juga harus dijaga sebenarnya sih. Pokoknya Kak, Ya. yang membentuk integritas itu salah satunya pola pikir. Dan Iya, betul iya. sekali kalau orang tua sampaikan biasa, cari ki teman yang bisa ki saling tarik menarik, yang bisa ki saling mengisi misalkan. Begitu. Karena sejatinya adalah kan tidak ada orang yang paling mahal. Mhm. Sama dengan Puang Rima Galatung ya, dia punya Iya, mungkin begitu. orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang memang dia percayai dan bisa Nah, iya Kak, berbagi. tentu tidak gampang menjadi untuk Arum Patapulu. Tentu melalui proses, cuma itu tadi kita tidak bisa melihat bagaimana prosesnya mereka pada masa lalu karena yang hanya dikisahkan ya langsung tidak sebegitu dalam ya skenario dalam histori dalam jejak dia, tapi pada dasarnya adalah ketika mengambil keputusan, ketika ingin melakukan sesuatu jangan terlalu berlebih-lebih, ya sesuai saja tupoksinya. Oke, Ya, oke. seperti itu. Oke. Seperti itu Kakak Anti. Baiklah. Nah, Nah, silakan. Ada lanjutannya. yang penting juga Kak, yang terakhir ini dari Pandai Bagalatung ini adalah belajarlah untuk berdiplomasi. Pintarlah untuk berkomunikasi. Karena di sini salah satu yang poin penting ketika kita ingin hidup adalah bicara tak madeceng, artinya bicara yang baik. Sama halnya, makanya lisan itu ada benturan juga dalam diri kita. Karena kadang menurut kita baik, belum tentu orang baik. Kadang orang tersinggung, kita tidak tahu bahwa ternyata orang tersinggung. Makanya janganlah pernah luput untuk selalu meminta maaf, tabe, apa dan sebagainya. Oke, oke. Nah, kalau bicara tentang kembali Papasan Puang Rima Galatung, nilai apa saja yang atau perannya, nilai apa saja peran dari nilai-nilai kemufakatan Papasan Puang Rima Galatung yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di era modern saat ini? Nah, itu tadi Kak, simpulan dari 5 yang Tendri angkat itu pertama adalah kejujuran pertama, yang kedua terkait dengan kepatutan, kepantasan, yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita punya integritas diri, dan yang keempat jangan kita mau, kalau saya implementasikan dengan sekarang adalah tidak perlu kita terlalu menjadi wow, cukup sederhana tapi kita punya makna untuk orang. Terus dan terakhir itulah adalah terkait lisan, bicara, adat bicara. Ini ya sangat pentingnya ilmu komunikasi, public speaking. Kalau era-era anak Gen Z saat ini, public speaking. Anak-anak Elva ini Kak, pentingnya keterampilan berkomunikasi itu penting. Karena menghasilkan sebuah brand, menghasilkan sebuah keputusan, ide. Pokoknya apa-apa itu pasti butuh komunikasi. Menjalin hubungan dunia akhirat itu pasti komunikasi ke Kanti. Kalau ini pasti ke Kanti paham kalau masalah komunikasi. Dan yang itu pasti ya penting. poinnya adalah kejujuran. Itu yang paling penting. Boleh dijelaskan dari poin-poin tadi, kejujuran salah satunya dan lain sebagainya yang berurut implementasinya di era modern. Apakah sudah terjadi? Kenapa kejujuran Kak Anti? Karena kejujuran berkaitan dengan antara kita dengan Sang Pencipta. Karena dengan kita manusia jujur juga. Iya. Itu dulu betul Kak. Kita jujur berarti kita patuh. Kita jujur karena kita sama. Kenapa saya bilang kita sama? Dalam orang Bugis kita mengenal yang namanya konsep sedimi tahu, rupanya mega. Satu di orang Kak, tapi rupanya yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu rupa adalah karakter, bawaan. Tapi satu di orang sama-sama Jiki semua. Sama-sama kita punya hati, kalbu. Tapi rupanya yang berbeda. Makanya lahir itu sedimi tahu, rupanya mega. Betul kan? Iya. Sama Kika, ada hatiku. Sama hatiku manusia halus, kan? diciptakan dari tanah dan juga api, air dan lain Ada sebagainya. api, air, dan sebagainya. Tapi satu sama-sama semua di latar belakang tak cuma rupawan tak yang berbeda. Itulah yang menjadi warna kita.
Makanya kejujuran itu penting. Kenapa Ki harus jujur? Nah, sama-sama Ji. Itu tadi yang kan disampaikan. Ya, sang pencipta sama sesama manusia. Karena kodratnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, Dewata Sewa. Ya, yang kedua adalah ya karena kita sama. Kita bisa melahirkan keturunan ya karena pertemuan Adam dan Hawa. Jadi satu nenek moyang tak sebenarnya. Itulah yang bercabang. Iya, iya. Yang berikutnya selain kejujuran, apa lagi poin berikutnya yang mungkin bisa dijelaskan? Kalau saya Perannya Kak adalah itu. tentang kepintaran atau kecerdasan. Ya, kecerdasan. Karena kalau kecerdasan itu sudah merangkul tentang intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, dan itulah yang dibutuhkan saat ini. Makanya anak-anak sekarang, waduh, janganlah lo Ki ini jadi mental-mental yang rapuh. Di era-era sekarang mau jadi apa kita ke depan kalau mental kita tidak kuat. Itu. Yang terakhir adalah kesimpulannya adalah saya mau bilang kedermawanan. Saya ambil kata kedermawanan karena tadi ada konsep dari anunya Puan Rima Galatung ini murah rezekilah, berbagi rezekilah ke sesama. Itu kan tadi kan ada dibahas berbagi rezekilah, bersedekahlah. Kalau orang bersedekah sudah pasti bijak. Kenapa bijak? Karena dia tahu posisinya. Ada yang bisa saya sesedekahkan, saya bagikan. Itu haknya orang. Mau itu sekecil apapun, tapi orang tidak nilai itu. Makanya berikanlah kepada orang yang berhak menerima. Bukan memberikan orang yang memalsukan. Buat rekomendasi bahwa ini. Contoh saya pengajuan ini, itu salah. Banyak orang di luar sana yang pasti butuh bantuan. Tak seperti itu, Kakak. Bijaklah memilih dalam hal menyikapi. Oke. Nah, ada lagi tadi sempat kita bilang bahwa Puan Rima Galatung itu orangnya adil. Nah, Ya itu betul. lagi Ya, boleh mungkin adil dalam hal apa ini, mengambil keputusan kah, menghukum kah, atau adil dalam berbagi dengan masyarakat atau bagaimana nih, Tendri? oh ya. Kalau saya lihat Kakak dari histori ceritanya itu adalah dia bukan adil hanya dalam hal rakyatnya, tetapi dia adil dalam segala bidang. Kalau saya dalam memutuskan perkara peradilan, baik itu dalam bidang pertanian, apalagi bidang pemerintahan, kepemimpinannya, dia tetap menganut yang namanya konsep keadilan. Karena ada tadi pesannya bahwa hukumlah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan patuhilah. Dan jikalau sudah dilaksanakan adalah buatlah keputusan yang sama berat. Artinya adalah orang salah tidak tentu akan umur hidup salah. Makanya ada bahasanya jangan berat sebelah. Jangan menghakimi orang. Karena semua sejatinya orang itu bisa berubah kan. Roda kan terus berputar. Hari ini mungkin Tendri salah, besok tidak kita jamin siapa yang salah yang sebenarnya. Hari ini yang bersalah ini yang menolong lagi temannya dulu yang tidak bersalah. Itu kan bisa terjadi kan. Makanya hukumlah orang sesuai dengan kesalahannya. Jangan terlalu melebih-lebihkan. Itulah yang namanya adu keadilan kalau menurut saya. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah mau closing. Iya ya Kak, tidak terasa ini. Ternyata tenggorokanku kering-kering nih. Air aqua gelas jadi kata hari Kak. Oke. Ada kayak manis-manis. Ditunggu traktirannya. Bersedekahlah Kak ini. Ada pesannya Puan Rima Galatung. Oke. Nah, boleh langsung bisa di closing, Tendri. Apa yang bisa Tendri sampaikan untuk closing statement di hari ini tentang nilai kemufakatan Papaseng nilai kemufakatan dalam pesan dari Puan Rima Galatung. Oke Kak, langsung saja. Ada beberapa tadi kesimpulan dari pesannya, diantaranya adalah kejujuran, kedermawanan, integritas, dan keadilan. Jadi pada dasarnya, mari kita sama-sama mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ada melekat dalam jiwa dan raga ini karena kita adalah khususnya ya karena kita adalah orang Bugis Makassar ya tentu punya falsafah-falsafah dan bukan hanya Bugis Makassar, setiap daerah suku yang ada di Sulawesi Selatan
tentunya memiliki nilai. Janganlah mengedepankan ego keduniawi saat ini. Mari kita sama-sama mengingat masa lalu untuk menjadi pembelajaran, untuk tetap berada pada rel kejujuran yang sepatutnya. Kalau memang sudah waktunya dan ditakdirkan, tibalah akan masanya. Jangan terlalu memaksakan. Untuk anak-anak generasi yang saat ini, semoga masih ada yang mendengarkan Kak Henry, karena apa yang membentuk kita, apa yang menentukan kita jadi apa sebenarnya, ketika melihat bagaimana tetesan perjuangan kita untuk mencapai namanya kesuksesan. Seperti kakakku yang di depan ini selalu murah senyum, pasti banyak rezekinya. Sama. Apalagi kalau digantikan ke air garas putihku menjadi berwarna, pasti lebih hebat lagi. Itu sekedar skip kakak. Karena lama lagi bertemu dengan Kak Anti di udara. Ya, nanti kita ketemu lagi ya di darat. Oh begitu. Ya, pada dasarnya terima kasih banyak untuk Makasih. RRI Iya, Pro Budaya yang selalu senantiasa menjaga eksistensi pemertahanan budaya Sulawesi Selatan. Siapa yang mau melestarikan budaya ini kalau bukan kita semua? Oke. Karena kita adalah milik bangsa khususnya Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kak Terima Santi. kasih Andri Tenri Balibaso SSM Home. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Sukses ya untuk aktivitasnya. Sampai jumpa di lain Ya, kesempatan. See Ya, Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita sudah bersama di Mozaik Budaya. Mudah-mudahan nilai kemufakatan dalam Papas Sempuang Rima Galatung ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanga rendengku